Pernahkah kamu memperhatikan seekor burung falk Australia dengan bulu putih bersih dan mata yang tampak kemerahan? Sekilas, tampilannya terlihat berbeda dari burung falk Australia kebanyakan. Banyak orang tertarik karena warnanya yang kontras dan terlihat mencolok, tetapi tidak semua benar-benar mengetahui apa yang membuat burung ini terlihat seperti itu. Di video ini, kita akan membahas secara khusus tentang burung falk Australia albino, mulai dari pengertiannya, ciri-ciri fisiknya, asal warna albino, perbedaannya dengan burung falk Australia putih biasa, hingga sifat alaminya. Burung falk Australia atau cockatiel merupakan salah satu burung paruh bengkok yang sangat populer sebagai hewan peliharaan. Asalnya dari wilayah Australia yang memiliki iklim kering hingga semi gersang. Di alam bebas, cockatiel hidup berkelompok dan terbiasa berpindah-pindah mengikuti ketersediaan makanan. Cockatiel dikenal sebagai burung yang aktif, cerdas, dan memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan baru. Dalam dunia pemeliharaan, cockatiel memiliki banyak variasi warna. Setiap variasi warna muncul dari hasil seleksi gen dan perkawinan yang dilakukan oleh manusia. Salah satu variasi warna yang paling menarik perhatian adalah albino. Albino bukanlah nama jenis baru. Albino adalah kondisi warna yang terjadi karena tidak adanya pigmen melanin di dalam tubuh burung. Melanin adalah pigmen alami yang berfungsi memberi warna gelap pada bulu, mata, dan sebagian jaringan tubuh lainnya. Pada cockatiel albino, pigmen melanin tidak terbentuk secara normal, sehingga warna gelap tidak muncul. Bulu menjadi putih polos dan mata terlihat kemerahan karena pembuluh darah tampak lebih jelas. Kondisi albino ini bersifat genetik dan diturunkan melalui indukan yang membawa gen tertentu. Warna albino pada cockatiel muncul dari kombinasi gen warna tertentu. Dalam dunia genetika burung, albino biasanya dihasilkan dari penggabungan gen lutino dengan gen putih tertentu yang kemudian menghasilkan keturunan tanpa pigmen melanin. Proses ini tidak terjadi secara alami di alam bebas. Albino lebih sering muncul melalui program pengembangbiakan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, cockatiel albino hampir selalu ditemukan sebagai burung peliharaan, bukan sebagai burung liar di habitat asalnya. Ciri fisik cockatiel albino sangat khas dan mudah dikenali. Pertama, bulunya berwarna putih bersih, tidak terdapat warna abu-abu, kuning, ataupun pipi oranye seperti pada cockatiel normal. Keempat, seluruh tubuh tampak seragam tanpa corak warna tambahan. Namun dari sisi ukuran tubuh, albino tetap identik dengan cockatiel lainnya. Panjang tubuhnya berkisar 30 cm, termasuk ekor, bentuk kepala, sayap, dan ekor tidak mengalami perubahan. Banyak orang masih menyamakan cockatiel albino dengan cockatiel putih biasa. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang jelas, terutama pada bagian mata. Cockatiel albino memiliki mata berwarna merah, sedangkan cockatiel putih biasa masih memiliki mata berwarna hitam atau coklat gelap. Artinya, cockatiel putih biasa masih memiliki pigmen gelap meskipun bulunya putih, sedangkan albino hampir sepenuhnya kehilangan pigmen tersebut. Inilah cara paling sederhana dan aman untuk membedakan albino dari cockatiel putih biasa. Saat ini, cockatiel albino sudah banyak diternakan oleh para penangkar. Populasinya stabil dan mudah dijumpai di berbagai pasar burung. Albino bukan termasuk burung yang sulit ditemukan. Ketersediaannya cukup melimpah sebagai burung peliharaan. Harga jual cockatiel albino tidak hanya ditentukan oleh warnanya, tetapi juga oleh usia burung, tingkat jinak, kondisi kesehatan, serta riwayat pemeliharaan sejak kecil. Dari sisi perilaku, cockatiel albino memiliki karakter yang sama seperti cockatiel lainnya. Secara umum, mereka dikenal sebagai burung yang aktif, penasaran, dan memiliki interaksi sosial yang baik. Albino tetap dapat menunjukkan perilaku normal seperti memanjat, terbang,
bersuara, dan merespons lingkungan di sekitarnya. Warna albino tidak memengaruhi kecerdasan maupun tingkat keaktifan burung ini. Karena tidak memiliki pigmen gelap pada mata, Cockatiel albino cenderung lebih sensitif terhadap cahaya yang terlalu terang. Cahaya yang sangat kuat dapat terasa lebih menyilaukan bagi albino dibandingkan Cockatiel dengan pigmen normal. Namun demikian, secara fungsi penglihatan, albino tetap dapat melihat, mengenali objek, mencari makanan, dan beraktivitas dengan normal. Sensitivitas terhadap cahaya bukan berarti gangguan penglihatan, melainkan perbedaan respons terhadap intensitas cahaya. Umur hidup Cockatiel albino pada dasarnya sama dengan Cockatiel lainnya. Secara umum, Cockatiel dapat hidup selama 15 hingga 25 tahun dalam kondisi yang baik. Warna albino tidak secara langsung mempersingkat atau memperpanjang usia. Faktor utama penentu umur tetap berasal dari lingkungan, kualitas hidup, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Cockatiel albino tetap memiliki kemampuan vokal yang sama seperti Cockatiel lain. Mereka dapat bersuara dengan beragam nada, belajar bersiul, dan mengeluarkan suara sebagai bentuk komunikasi. Kemampuan ini tidak dipengaruhi oleh warna bulu, melainkan oleh faktor genetik kecerdasan dan proses pembelajaran. Dalam dunia pemeliharaan burung, albino memiliki daya tarik tersendiri karena tampilannya yang bersih dan kontras. Banyak penghobi menyukai albino karena warna putihnya yang mencolok, penampilannya yang terlihat unik, dan kesan eksklusif yang ditimbulkannya. Namun secara fungsi sebagai burung, albino tetaplah Cockatiel biasa yang memiliki kebutuhan dasar yang sama. Warna albino sangat dipengaruhi oleh faktor genetika. Jika kedua indukan membawa gen tertentu, maka peluang munculnya keturunan albino akan lebih besar. Namun, tidak semua hasil perkawinan dapat menghasilkan albino secara langsung. Diperlukan kombinasi gen yang tepat agar pigmen melanin tidak terbentuk. Inilah sebabnya albino lebih sering diperoleh melalui pengembangbiakan terkontrol. Secara umum, Cockatiel albino mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan manusia. Mereka dapat hidup di dalam ruangan maupun di lingkungan semi terbuka. Perilaku adaptasi albino tidak berbeda dari Cockatiel lainnya. Yang terpenting adalah lingkungan yang stabil dan tidak memberikan tekanan berlebihan. Karena warna albino tidak memberikan keuntungan kamuflase di alam bebas, burung dengan warna ini jarang ditemukan di habitat alaminya. Warna putih cenderung membuat burung lebih mudah terlihat oleh pemangsa. Itulah sebabnya albino lebih sering bertahan sebagai burung hasil pengembangbiakan manusia. Cockatiel albino pada dasarnya memiliki respons yang sama terhadap manusia seperti Cockatiel lainnya. Mereka dapat mengenali suara, mengenali rutinitas, dan menunjukkan reaksi ketika berada di dekat manusia. Interaksi ini bukan dipengaruhi oleh warna, melainkan oleh sifat dasar Cockatiel sebagai burung sosial. Dalam pengamatan sehari-hari, perilaku Cockatiel albino dapat terlihat pada cara mereka bertengger, membersihkan bulu, makan, dan beristirahat. Semua aktivitas ini berlangsung normal, seperti pada Cockatiel biasa. Burung Falk Australia albino adalah variasi warna dari Cockatiel yang terjadi karena tidak terbentuknya pigmen melanin di dalam tubuh. Ciri utamanya adalah bulu putih bersih, mata berwarna kemerahan, serta paruh dan kaki yang tampak lebih pucat. Secara fisik, perilaku, kemampuan terbang, dan kemampuan bersuara, albino tetap sama seperti Cockatiel lainnya. Albino bukan burung langka dan sudah banyak diternakan sebagai burung peliharaan. Dengan mengenal burung Falk Australia albino secara lebih mendalam, kita dapat memahami bahwa perbedaan warna hanyalah tampilan luar. Albino tetaplah Cockatiel dengan karakter yang sama, aktif, cerdas, sosial, dan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Pada pembahasan ini, kita telah mengenal albino dari sisi asal warna, ciri fisik, karakter dasar, kemampuan beraktivitas, dan kehadirannya dalam dunia pemeliharaan. Pada video berikutnya, pembahasan akan dilanjutkan ke topik yang berbeda, yaitu mengenai perawatan dan hal-hal yang diperlukan agar Cockatiel albino dapat hidup dengan nyaman sebagai burung peliharaan.